Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nur Azizah SSI MPD selaku pengampu mata kuliah pembelajaran IPA serta teman-teman kelas 4A yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya pada hari ini, saya Siti Sa'diyah sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini dengan topik model-model pembelajaran IPA, model pembelajaran discovery learning, yang kedua model pembelajaran cooperative learning, yang ketiga model pembelajaran project based learning, yang terakhir problem based learning. Sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Di antaranya, acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu ice breaking. Acara yang ketiga yaitu penyajian materi. Acara yang keempat yaitu ice breaking. Acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua yaitu ice breaking yang akan dibawakan oleh Mbak Raihanisa. Mbak Raihanisa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan ice breaking yang berjudul Gajah dan Semut. Gajah dan semut ini bertujuan sebagai melatih konsentrasi kita terhadap sesuatu. Caranya yaitu, misalkan saya mengasih aba-aba untuk kata gajah. Kalian membentuk lingkaran kecil lalu kalian menyebutnya besar. Sedangkan jika saya menyebutkan semut, kalian membentuk gerakan lingkaran besar tetapi kalian bilangnya kecil. Kita contohkan ya. Gajah besar, semut kecil. Nah, gitu. Terima kasih, dihaturkan. Baiklah, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penyajian materi. Penyajian materi yang pertama yaitu berjudul model pembelajaran discovery learning yang akan disampaikan oleh Mbak Laila Maksunah. Mbak Laila Maksunah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Maksunah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model pembelajaran discovery learning. Apa itu model pembelajaran discovery learning? Model pembelajaran penemuan atau discovery learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan sebuah pemahaman mengenai informasi secara mandiri. Siswa dilatih untuk menjadi seorang yang saintis atau ilmuwan.
mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula dia bisa berperan aktif bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu. Jenis dan bentuk discovery learning. Menurut Supri Hatiningrum, terdapat dua cara pembelajaran penemuan. Yang pertama, penemuan bebas atau free discovery learning, yakni pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Yang kedua, pembelajaran terbimbing atau guided discovery learning, yakni pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajarannya. Metode pembelajaran discovery learning dapat dilaksanakan dalam komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah tergantung pada besarnya kelas. 1. Sistem satu arah. Pendekatan satu arah berdasarkan penyajian satu arah yang dilakukan guru. Struktur penyajiannya dalam bentuk usaha merangsang siswa melakukan proses discovery learning di depan kelas. Yang kedua, sistem dua arah. Sistem dua arah melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery learning di depan kelas, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang benar dan tepat. Karakteristik dan tujuan discovery learning. Ciri atau karakteristik discovery learning adalah yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat kepada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan discovery learning. Yang pertama, dalam penemuan, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab yang memperoleh informasi yang bermanfaat. Yang keempat, pembelajaran penemuan membantu siswa untuk membentuk cara kerjasama yang efektif. Yang kelima, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Yang pertama, kelebihan discovery learning. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajarannya. Yang ketiga, menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Yang keempat, siswa memperoleh pengetahuan dengan metode menemukan akan lebih mampu mentransfer ke berbagai konteks. Yang kelima, metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa kesiapan pikiran untuk belajar. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar di jumlah yang banyak. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa menggunakan cara-cara pembelajaran yang lama. Yang keempat, pengajaran discovery learning lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman. Sekian penjelasan saya mengenai discovery learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Penyajian teori yang kedua yaitu dengan judul model pembelajaran kooperatif learning yang akan dibawakan oleh Mbak Inggit Maharani. Mbak Inggit Maharani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran lingkungan belajar kelas yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas akademik dalam suatu keterampilan kecil heterogen.
Karakteristik model pembelajaran kooperatif yaitu 1. Positive interdependence, 2. Individual accountability, 3. Face to face, 4. A process of collaboration skill, 5. Group processing. Model pembelajaran kooperatif yaitu 1. Jigsaw, 2. STAD, Student Team Achievement Division, 3. TGT, Team Games Tournament, 4. TAI, Teams Accelerate Instruction. Keberhasilan individu dalam belajar disebabkan karena ada kerjasama yang terstruktur dalam baik. Manfaatnya adalah 1. Melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana terbuka dalam demokratif. 2. Membelajarkan siswa agar percaya pada kemampuan diri sendiri. 3. Melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepekaan sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Penyajian materi yang ketiga yaitu dengan judul Project Based Learning yang akan dibawakan oleh Mbak Sherin Damayanti. Mbak Sherin Damayanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Project Based Learning. Jadi, model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Adapun tahap-tahap model pembelajaran Project Based Learning yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, kemudian menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Model pembelajaran Project Based Learning ini juga memiliki kelebihan, diantaranya meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Kemudian, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Dan kemudian meningkatkan kolaborasi, kemudian mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola masalah. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Dan adapun kelebihan Project Based Learning yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Kemudian ada banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kemudian peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Terima kasih dihaturkan. Penyajian materi yang keempat yaitu problem based learning yang akan dibawakan oleh Mbak Iva Kurniasari. Mbak Iva Kurniasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu problem based learning.
Problem-based learning adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Model pembelajaran problem-based learning dalam kurikulum 2013 memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, pada tahap ini guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran dan tahu apa permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Nah, yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dalam kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, tujuan model pembelajaran based learning adalah yang pertama untuk mendorong kerjasama menyelesaikan tugas antar siswa. Kemudian yang kedua adalah memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena dunia nyata. Kemudian yang keempat adalah melibatkan ranah atau kognitif, efektif, dan psikomotor pada siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih diingat oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Kelebihannya adalah yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebagai masalah-masalah sehingga siswa dapat menyelesaikan langsung yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir adalah pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajar dan temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa yang akan dicapai. Kemudian kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Selain memiliki kelebihan, problem-based learning juga memiliki kekuatan diantaranya persiapan pembelajaran, yaitu alat, problem, dan konsep. Yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Semoga dengan penyajian materi tentang model-model pembelajaran IPA dapat kita aplikasikan untuk di sekolah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang keempat, yaitu ice breaking yang akan dibawakan oleh Mbak Raihanisa. Mbak Raihanisa, dipersilakan. Ice breaking yang kedua yaitu tebak door. Caranya yaitu jika saya berkata door, kalian menjawab door. Jika saya mengatakan boom, kalian menjawab ow. Jika saya mengatakan
Dor, 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 kalian menjawab tidak kena. Yuk kita contohkan. Dor, Dor. boom. Au. Dor, dor, dor. Tidak kena. Yeay, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya sebagai moderator, apabila terdapat salah kata disengaja maupun tidak disengaja, saya haturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.